Halo pecinta spoiler di penjuru dunia, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Kalian pasti sudah tak asing lagi dengan pohon pisang dan semak belukarnya. Ya benar sekali, ini di pedalaman hutan Vietnam. Film ini berjudul Missing in Action yang dirilis pada tahun 1984. Cukup jadul sih, tapi hal itu tak mengurangi isi cerita film ini yang begitu menarik. Karena suasana perang pada film ini juga sangat kental dan natural. Film ini dibintangi oleh aktor yang melegenda pada masanya dan sangat diidolakan oleh emak saya waktu SMA. Dia adalah Chuck Norris. Yaudah, tanpa berkicau terlalu panjang, langsung aja siapin sebatang, racik kopi kalian, dan selamat menyaksikan. Berlatar di pedalaman hutan Vietnam, pertarungan berlangsung sengit antara Amerika dengan pasukan Vietnam. Namun karena jumlah yang tidak seimbang, menyebabkan tentara Amerika terpukul mundur dan menyudahi pertempuran yang belum usai. Hal itu membuat helikopter menjemput di satu titik, tetapi naas banyak prajurit yang berguguran. Di saat itu pula, salah satu tentara menyaksikan teman yang telah tertangkap dan disiksa di hadapannya. Sontak hal itu membuat ia geram dan segera melompat dengan menggenggam sebuah granat. Ternyata, potongan kejadian tersebut hanyalah mimpi dari seorang pria yang terbaring di atas ranjang. Dia adalah Kolonel James Braddock, atau sebut saja Brad, seorang perwira angkatan darat Amerika yang berhasil selamat pasca peperangan di Vietnam. Semenjak hal itu, ia dihampiri rasa bersalah lantaran tak bisa menyelamatkan seluruh prajuritnya. Dengan kata lain, masih banyak tentara Amerika yang menjadi tawanan di sana. Karena hal itu juga, ia menarik diri dan dianggap selalu kabur dari kejadian 10 tahun silam. Namun kali ini, ia memilih ikut serta dengan tim investigasi yang dipilih pemerintah untuk ke Vietnam. Perjalanan tersebut membuat ia bertemu dengan Senator Porter dan seorang dari Departemen Luar Negeri bernama N. Singkat waktu tibalah mereka di kota Ho Chi Minh, Vietnam. Mereka disambut baik oleh seorang jenderal bernama Trau, tetapi Brad justru melakukan yang sebaliknya. Welcome to the People's Republic of Vietnam. Sebelum masuk ke mobil, ia bertemu dengan seorang yang sukses membuka memori lamanya. Sebut saja dia Min, orang yang pernah menyiksanya saat dulu ia menjadi tawanan. Sesampainya di ruang persidangan, ia justru memperoleh pernyataan dari saksi palsu, di mana ia didakwa sebagai orang yang melakukan tindak kejahatan pada warga sipil Vietnam. Sang jenderal juga mengatakan bahwa ia harus menjalankan hukuman di sini sebagaimana peraturan yang tertulis. Brad yang memang punya sikap arogan, tak peduli atas seluruh tuduhan dan memilih untuk meninggalkan ruang sidang. Malamnya mereka diberi fasilitas penginapan dengan penjagaan yang tentu sangat ketat. Sampai di kamar N, ia bergegas pergi mengendap-endap untuk mencari tahu di mana keberadaan prajurit Amerika yang hilang. I'm gonna take a look around Saigon. See how it's changed since. Dan setelah menaklukkan satu persatu pasukan Vietnam, ia berhasil masuk pada kamar Jenderal Trau, orang yang sudah dipastikan bisa menjawab seluruh pertanyaan yang akan diajukan. Dengan sedikit ancaman, sang jenderal langsung membuka suara bahwa prajurit Amerika ditahan pada sebuah kamp di wilayah Delta. Namun alih-alih kapok dan membiarkan Brad pergi, sang jenderal justru berniat membunuhnya. Sontak pisau yang ia genggam langsung terlempar dan menusuk tubuh jenderal. Hal itu menyebabkan pasukan datang dan mengejarnya. Akan tetapi, dia yang sudah mahir dan melegenda sangat mudah lolos dari sana. Sementara kabar terbunuhnya Trau cepat diketahui, hingga keadaan sekitar hotel mulai dipenuhi oleh pasukan Vietnam. Disitulah Brad melakukan hal yang lebih gila, bahkan limbat yang bisa makan paku dan beling dibuat takjub oleh atraksinya.
Di sisi lain, Min yang yakin betul tindak tanduk Brad langsung mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menyisir hotel serta mendobrak pintu kamar Anne. Tapi di dalam, ia justru menemukan pemandangan Brad yang bersiap untuk ngecor. Waduh, ketipu. Tak membawa bukti apapun, Min justru dibuat mati kutu. Pada akhirnya ia menyuruh Brad cepat-cepat hengkang dari negara ini. Atau ia tidak akan pernah membiarkan Brad lolos sekali lagi. You leave tomorrow. Keesokan harinya, ia tiba di bandara dengan tujuan ke Thailand untuk menemui satu teman militernya. Tetapi tiba di Bangkok, ia mulai merasa ada pihak yang sengaja membuntutinya. Bahkan sampai ke tempat penginapan. Itu berarti ada seseorang yang merasa terancam akan keberadaannya. Kemudian ketika malam, ia memulai pencarian temannya ke suatu warung remang-remang. Karena saat itu WhatsApp dan IG belum ada, maka ia menyogok bartender agar mengetahui keberadaan orang yang ia cari. Probably at Madame Pearl's whorehouse down the road. Setelah mendapat alamat, ia melanjutkan perjalanan dengan menggunakan taksi. Namun tak tahu apa motifnya, si sopir berniat untuk menembaknya. Berhasil lolos dari maut, akhirnya ia sampai di tempat tujuan. Lantas sambutan dari penyanyi dangdut dan penari erotis langsung terdengar. Tapi hal tersebut tidak membuat dengkulnya goyah. Ia pun bertanya di mana keberadaan rekannya, hingga tiba-tiba muncul seonggok manusia yang jatuh dari atap rumah. Perkenalkan, dia adalah Tuk, teman militer yang kini menjadi gembong pasar gelap. Langsung saja Brad mengutarakan niatnya yang ingin menyewa perahu untuk bisa menyelamatkan prajurit yang hilang. Mendengar hal itu, ia kaget dan menolak ikut. Tapi ia yang berhutang satu nyawa akhirnya menyetujuinya. Alright, you bet. I'll take you in. Keesokan pagi, Tuk membawanya ke perahu yang tampak reot. Padahal perahu tersebut berisi persenjataan serta mesin tenaga kuda. Sementara itu, seseorang lagi-lagi memantaunya dari kejauhan. Ketika malam, mereka memesan beberapa amunisi serta membeli sebuah rakit anti peluru. Tak tanggung-tanggung, penawaran Brad lebih sadis dibandingkan emak-emak beli sayuran. Waduh. Kemudian ia lanjut menemui seseorang untuk menyewa helikopter lengkap dengan pilotnya. Dan setelah beres mengurus semua perbekalan, ia beranjak kembali ke penginapan untuk berganti pakaian. Namun saat membuka lemari, ia dikejutkan dengan keberadaan seorang yang menodongkan pisaunya. Tak cukup dari itu, ia dilontarkan sebuah roket yang langsung meluluhlantakkan kos-kosannya. Beruntung ia masih selamat, karena selain jagoan, ia juga pemeran utamanya. Namun akibat dari serangan tersebut, beberapa warga Thailand harus terluka parah. Singkat waktu, tibalah ia pada sebuah dermaga. Saat itu juga ia berniat untuk berangkat bersama Tuk. Tapi baru saja ia melangkah turun, anak buah Min kembali menyerangnya. Hal itu membuat Tuk lebih dulu naik perahu, sementara Brad harus kembali ke mobil dan menghadapi serangan demi serangan seorang diri. Kali ini kesabarannya seperti tersedot habis, maka ia tidak sungkan menghancurkan apapun yang menghalangi. Di saat yang sama, Tuk sudah melepaskan tali dan siap untuk berangkat. Perlawanan terakhirnya adalah melompat dan membiarkan mobil berserta anak buah Min terjun bebas. Bahkan, meskipun berkali-kali ia hampir mati, tak sekalipun menggagalkan niatnya untuk menyelamatkan prajurit Amerika. Sementara Min yang baru datang dan mengetahui anak buahnya telah dibawa habis, langsung menyusul ke sana. Tak terasa langit sudah menggelap saat ia sampai di setengah perjalanan. Hingga tiba-tiba ia dikejutkan dengan sebilah kapak yang hampir membelah tubuhnya. Sudah dipastikan orang itu adalah Min, namun sebanyak apapun penyerangan, sebanyak itu pula ia melakukan perlawanan sampai kapak itu justru berbalik menghunus tubuhnya. Singkat cerita, perjalanan mereka sampai di perairan Vietnam. Brad pun telah mengenakan seragam kebanggaan bak pendekar yang siap berperang. Tiba di sini, harusnya ia berangkat seorang diri dan membiarkan nakoda menunggu sampai 14 jam ke depan. Tapi Tuk berupaya menemaninya dengan dalih hanya akan menjadi sopir rakit. Padahal jelas itu bentuk dari rasa setia kawannya. Mereka kembali menyusuri perairan dan meletakkan sebuah perahu karet untuk berjaga-jaga. Sampai kemudian, rakit mereka terhenti saat melihat perahu milik pasukan Vietnam. Keadaan tersebut membuat mereka siaga jika suatu waktu musuh mengetahui keberadaannya. Namun mereka justru tidak menyadarinya. Tiba di pinggir sungai, ia melihat 4 anggota Vietnam. Lantas saat salah satu orang hampir memergoki posisi mereka,
Ia pun melemparkan sebilah pisau dan lekas menyeretnya ke alang-alang. Begitu juga 3 orang lainnya yang berhasil ia kalahkan. Namun hal itu justru membuat perahu Vietnam berbalik arah karena mendengar bunyi senapan yang sempat dilontarkan. Akan tetapi, ia melemparkan sebuah granat yang langsung membuat mereka tewas. Mereka lanjut menyisir sungai dan berhenti tatkala hampir sampai pada tujuan. Ia pun meminta Tuk hanya menunggunya, sementara ia menyusuri hutan Vietnam seorang diri. Karena jam terbang yang cukup lama dalam menyusuri hutan, sekecil apapun jebakan pasti dapat ia hindari. Tak sampai di situ, ia mulai melihat tentara yang berlalu lalang. Itu menandakan camp yang menjadi tujuannya sudah sangat dekat. Tak berselang lama, sebuah camp yang penuh dengan penjagaan mulai terlihat. Ia pun pergi mengendap-endap dan mulai mengeluarkan seperangkat persenjataannya. Lalu ketika malam tiba, ia memulai aksinya dengan menyelinap dan menempelkan satu demi satu bom pada gubuk tempat Vietnam berada. Sementara mereka, tak ada satupun yang menyadari jika bahaya sudah menantinya. Ledakan dahsyat itu membuat keadaan camp porak-poranda. Di saat itulah Brett muncul di tengah kobaran api dan menghabisi pasukan Vietnam yang tersisa. Setelah camp berhasil ia obrak-abrik, ia lanjut membuka satu persatu bilik penjara. Namun seorang tawanan lain berkata jika prajurit Amerika telah dibawa ke pedalaman hutan sejak 3 jam silam. Saat itu juga ia lekas beranjak meninggalkan mereka. Ketika pagi datang, Tuk dengan wajah ngantuk dan belum ngopi justru menemukan Brett yang kembali tanpa membawa satupun rekan mereka. Hal itu membuat mereka kembali menempuh perjalanan. Di sisi lain, 4 mobil besar melaju sambil mengangkut pasukan Vietnam serta tawanan Amerika. Tepat saat itu, Brett tiba di sana dan langsung menggunakan kaliber untuk menyerangnya. Sontak saja pertarungan sengit tidak bisa dihindari. Satu persatu pasukan Vietnam ia lumpuhkan dengan serangan yang brutal. Tak berdiam diri, para tawanan juga mulai melakukan perlawanan. Sementara Tuk memberikan manuver tajam sampai ngetrek-ngetrekan. Namun kali ini, 3 pasukan Vietnam yang tersisa sungguh beruntung. Karena serangan mereka berhasil meledakkan rakit hingga seluruh isinya terpental. Sesaat mereka bergembira lantaran mereka telah memenangkan pertarungan. Sebelum tiba-tiba, tawa mereka terhenti saat Brett muncul dari sungai dan menghabisi mereka. Setelah musuh rata, mereka menghampiri mobil berisi prajurit Amerika yang telah menjadi tawanan bertahun-tahun. Lantas raut lega tampak jelas pada wajah mereka, lantaran akan terbebas dari penderitaan. Mereka lekas menunggangi mobil saat Vietnam kembali datang dengan pasukan yang lebih banyak. Tujuan mereka kali ini adalah ke sisi sungai tempat di mana perahu berada. Namun jelas perjalanan itu sangat tidak mudah karena Vietnam terus mengejar. Beruntung di persimpangan jalan, mereka berhasil lolos dengan berbelok arah. Namun sebongkah kayu terpaksa membuat mereka menghentikan mobilnya. Dengan kata lain, mereka harus meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Alih-alih langsung pergi, Brett justru sempat meletakkan granat agar memperlambat pengejaran. Lantas mereka terus berlari menuju sungai, bahkan harus bersembunyi di antara alang-alang demi terhindar dari pasukan Vietnam. Kemudian tiba di tepi sungai, mereka justru terpojok dan dikepung dengan mortir dan tembakan. Kontan hal itu membuat nahkoda ikut membantu, menumbangkan satu persatu pasukan Vietnam dari kejauhan. Sementara Brett dan para tawanan terus menyeberangi sungai hingga tiba di perahu karet. Di saat yang sama, bantuan Vietnam mulai berdatangan dan semakin mendekati posisi mereka. Hal itu membuat mereka mengurungkan niatnya ke perahu dan memutuskan untuk kembali ke daratan. Namun naas, sang nahkoda tewas tertembak. Tak ada cara lain, Tuk yang sejak awal menolak ikut dan tidak mau terlibat justru turun dari perahu dan gantian menyerang. Bersama dengan itu, helikopter tiba untuk menjemput mereka. Perlahan satu persatu naik dan menyelamatkan diri. Akan tetapi, Tuk mendapat serangan dan meledak bersama dengan perahunya. Ia tewas sebagai seorang pahlawan yang telah melindungi mereka. Di saat-saat terakhir sebelum pergi, helikopter mengerahkan amunisi dan menghancurkan perahu Vietnam. Sementara di Saigon, persidangan kasus Brett berlangsung ramai dan dihadiri para petinggi. Saat itulah mereka melakukan pendaratan darurat dan membuat orang-orang berhamburan.
Mereka menerobos masuk sebelum keputusan ditetapkan, dan film ini pun berakhir. Secara keseluruhan, film ini menjadi salah satu perang Vietnam yang lumayan menegangkan. Meski nggak ada efek CGI, tapi itulah yang membuat film ini tampak sangat natural. Saya juga mau menambahkan jika Missing in Action masih ada sequelnya. Maka dari itu jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Sekian dari saya dan sampai berjumpa lagi.